Assalamualaikum. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. So I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say, love you every minute that we second. Pertemuan pertama bab eksponen kita adalah bilangan berpangkat. Always and forever, I know I can't quit you, 'cause Eksponen merupakan cara penulisan perkalian berulang dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen yang pertama kali dikenalkan oleh salah satu ahli matematika Prancis bernama René Descartes. go. I'm in love with you, and now you know. Berikut manfaat dari aplikasi eksponen di bidang ekonomi, biologi, psikologi, kimia, statistik, dan geografi. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the Di bidang ekonomi, eksponen diperlukan untuk menghitung bunga majemuk. Di bidang biologi, dibutuhkan untuk menghitung laju pembelahan sel mikroorganisme. Di bidang psikologi, diperlukan untuk menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan standar tertentu. Dan di bidang kimia, eksponen diperlukan untuk mengukur tingkat konsentrasi laju reaksi suatu zat. Di bidang statistik, eksponen memudahkan penyajian data hasil survei, dan di bidang geografi untuk mengukur skala Richter kekuatan gempa. always and forever, I know. Untuk mempermudah kita memahami eksponen, mari kita simak ilustrasi berikut. Misal ada seorang peneliti luar angkasa yang melakukan pengukuran jarak planet Jupiter dari matahari dan ditemukan data jarak tersebut 779 miliar meter. Wah, terlihat banyak sekali digit angkanya ya. Oleh karena itu, eksponen hadir. Dalam bentuk notasi ilmiah, kita dapat menyederhanakan penulisan digit angka tersebut. 779 miliar dapat kita tulis menjadi 779 dikali 10 pangkat 9 atau 77,9 dikali 10 pangkat 10. Seandainya kita majukan lagi desimalnya menjadi 7,79 kali 10 pangkat 11. Nah, 7,79 itu bisa kita bulatkan ke atas karena 79 di belakang koma lebih dari 50. Jadi kita bisa tulis menjadi 7,8 dikali 10 pangkat 11. Jadi eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, ya semacam perkalian yang diulang-ulang. Eksponen juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Sebenarnya, memahami eksponen tidak cukup hanya menghafal masalah perkalian saja. Kamu juga harus memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam bentuk eksponen. Oke, sebelum kita ketahui apa saja sifat-sifatnya, kita simak dulu bentuk umum eksponen berikut ini. Berikut bentuk umum eksponen. Kita misalkan A pangkat N, maka artinya A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Misal A pangkat 10 berarti A dikali A dikali A sampai 10 kali kita menuliskan variabel A tersebut. A pangkat N dibaca A pangkat N di mana A merupakan bilangan real dan N bilangan asli.
Kalian pasti masih ingat kan bahwa bilangan asli dimulai dari 1. A merupakan bilangan pokok yang akan kita sebut dengan basis. Sedangkan N adalah bilangan pangkat. Mari kita bahas sifat-sifat eksponen. Ada 8 sifat ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N akan menjadi A pangkat M ditambah N. Kemudian sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sifat ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N maka menjadi A pangkat M dikali N. Sifat keempat, A kali B, keduanya dipangkatkan M maka menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Sifat kelima, A bagi B atau A per B dipangkatkan M keduanya maka menjadi A pangkat M per B pangkat M. Ingat ya, kuncinya pada sifat ini basis harus sama angkanya atau nilainya. Lanjut masuk ke sifat ke-6. Pada sifat ini, A pangkat N di bawah atau sebagai penyebut itu bernilai positif, maka saat dipindahkan menjadi pembilang atau dipindahkan dari bawah ke atas posisinya menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A pangkat N tersebut di bawah bernilai negatif atau sebagai penyebut bernilai negatif, maka dipindahkan ke atas atau menjadi pembilang, maka otomatis berubah menjadi positif. Sifat yang ketujuh, pada sifat ini kalian bisa lihat terdapat tanda akar. Nah, ternyata tanda akar ini bisa hilang dan berubah menjadi pangkat pecahan, di mana pangkat di dalam akar akan menjadi pembilang dan pangkat di luar akar akan menjadi penyebut. Tetapi ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu pangkat di luar akar harus lebih besar sama dengan 2 atau dengan kata lain paling kecil nilainya 2. Baiklah, lanjut ke sifat ke-8 yaitu sifat terakhir yang cukup unik. Ketika ada basis dipangkatkan dengan 0, maka nilainya 1. Jadi berapapun angkanya, baik itu A bernilai positif maupun A bernilai negatif, ketika dipangkatkan 0 maka menjadi 1 hasilnya. Tetapi ada catatan, untuk nilai basis atau nilai A tersebut tidak boleh bernilai 0. Jika kalian telah memahami 8 sifat eksponen tersebut, maka mudah bagi kalian menyelesaikan 2 soal berikut. Baiklah, kita bahas sekarang contoh soal yang pertama. 6 dapat dipecah menjadi 2 kali 3. 18 dapat dipecah menjadi 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Kita terapkan kepada soal, 6-nya berubah menjadi 2 kali 3. Jangan lupa pangkat yang ada di soal yaitu pangkat 4. 18 dipecah menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian jangan lupa pangkat di soal ada pangkat 3-nya. Lalu kita gunakan sifat yang sudah kita pelajari tadi, bahwa di dalam kurung masing-masing berlaku pangkat yang ada di luar kurungnya. Maka 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, ada yang unik kita bisa terapkan dari sifat yang sudah kita pelajari tadi. Ketika 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka pangkat tersebut bisa kita kalikan. Nah, yang di atas atau di pembilang terlihat ada 3 pangkat 4 dikali 3, maka dengan sifat eksponen pangkat tersebut bisa kita jumlahkan.
menjadi 3 pangkat 4 ditambah 2. Mengapa dijumlah? Karena di situ ada 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2. Perkalian dengan basisnya sama, maka pangkatnya ditambah. Selanjutnya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6. Sesuai dengan sifat eksponen juga, pembagian dengan basis yang sama maka pangkat akan dikurangi. Jadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 1 karena 4 dikurang 3. Dan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6 menjadi 3 pangkat 0 karena 6 dikurang 6 hasilnya 0. 2 pangkat 1 bernilai 1 dan 3 pangkat 0 sesuai sifat yang terakhir tadi menjadi 1. Maka 2 dikali 1 hasil akhirnya adalah 2. Demikian pembahasan contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada soal kedua, kalian mencoba sendiri, namun berikut langkah penyelesaiannya. Yang pertama, mengoperasikan bilangan berpangkat di dalam kurung sesuai sifat eksponen. Yang kedua, mengoperasikan pangkat di luar tanda kurung sesuai sifat eksponen. Dan yang terakhir, mengkaitkan bilangan pada pembilang dengan bilangan pada penyebut sesuai sifat eksponen. Selamat mencoba.